Halo ID Investor, ketemu lagi di channel ID Investing, tempat kita bersama-sama belajar, tempat kita bersama-sama sukses mencapai tujuan. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kalau sebelumnya kami sudah posting video mengenai 5 emiten paling cuan di tahun 2020, sekarang kita akan melihat 5 emiten yang pergerakan harga sahamnya kurang baik atau dikenal dengan istilah boncos. Siapa saja mereka? Langsung aja kita mulai ya. Ada di posisi kelima, perusahaan ini mengalami loss year to date sebesar 21,19%. Perusahaan tersebut adalah BRPT atau Barito Pacific. Barito Pacific merupakan usaha yang dimiliki oleh Bapak Prajogo Pangestu, salah satu orang terkaya di Indonesia. Saham BRPT diperdagangkan di harga Rp1.465 pada awal tahun 2020, dan pada bulan Desember ini sahamnya diperdagangkan di harga Rp1.190 per lembarnya. Perlu diketahui, loss yang kami sajikan ialah loss dengan data year to date. Jika kamu merupakan trader jangka pendek, saham BRPT masih sangat menarik untuk short selling atau diperjualbelikan dalam waktu yang singkat. Namun kalau kalian adalah holder jangka panjang, mungkin aset yang kalian investasikan pada awal tahun di saham ini sudah berkurang. Bagaimanapun metode yang kalian pilih, tetap harus selalu waspada ya. Di posisi keempat ada HMSP atau HM Sampurna dengan loss year to date sebesar 27,14%. Nama HM Sampurna pasti sudah banyak yang mengenal ya. Dia adalah perusahaan produksi rokok di Indonesia. Pada bulan Januari tahun 2020, sahamnya diperdagangkan di harga Rp2.090 per lembarnya, dan di bulan Desember ini sahamnya diperdagangkan di harga Rp1.530 per lembarnya. Salah satu faktor pendorong pelemahan harga saham emiten ini antara lain ialah berita kenaikan cukai rokok untuk tahun 2021. Bagaimana? Apakah kamu merupakan salah satu holder HMSP? Jika iya, semoga pergerakan harga HMSP di tahun 2021 lebih baik lagi ya. Secara fundamental, perusahaan ini punya kinerja yang masih cukup baik. Di posisi ketiga, emiten ini mencetak loss year to date sebesar 28,53%. Siapakah dia? MNCN atau Media Nusantara Citra, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang media. Pada bulan Januari tahun 2020, sahamnya diperdagangkan dengan harga Rp1.625. Namun di bulan Desember ini, saham MNCN diperdagangkan di harga Rp1.165 per lembarnya. Lagi-lagi perlu diingat, ini merupakan data year to date ya, ID Investor. Kamu juga perlu tahu bahwa pergerakan harga saham ini sedang berada dalam fase uptrend sejak akhir bulan September. Harapannya semoga trennya berlanjut sampai tahun depan dan harganya bisa kembali naik. Di posisi kedua ada emiten yang mencetak loss year to date sebesar 48,5%. Emiten tersebut adalah Smartfren Telecom atau dikenal dengan kode saham FREN. 48,5% sudah hampir bisa dikatakan setengah ya. Artinya jika kamu berinvestasi di saham ini pada awal tahun, kemungkinan aset kalian akan berkurang hampir setengahnya. Pada awal tahun 2020, saham FREN diperdagangkan di harga Rp136 per lembarnya, dan di akhir tahun 2020 ini saham FREN diperdagangkan di harga Rp71 per lembarnya. Namun kami rasa saham FREN masih digemari, terutama bagi para day trader, karena pergerakannya cukup aktif. Di posisi pertama, emiten ini mencetak loss year to date sebesar 87,5%. Dia adalah REAL atau Repower Asia Indonesia. REAL merupakan perusahaan pengoperasian real estate di Indonesia. Seperti yang kita tahu, salah satu sektor yang terpukul akibat pandemi ini ialah sektor properti dan pembangunan. Sepertinya hal demikian juga dialami oleh emiten yang satu ini. Pada awal tahun, saham REAL diperdagangkan di harga Rp456 per lembarnya, dan pada akhir tahun hanya sebesar Rp50 per lembarnya. Jika kita hitung loss year to date 87,5% tadi, dengan anggapan kalian membeli saham REAL di awal tahun 2020 senilai Rp1 juta, maka sekarang aset tersebut hanya tersisa senilai Rp125.000. Waduh, gawat juga ya, ada nggak yang begitu kira-kira? Nah, itu dia pembahasan dari kami mengenai 5 emiten yang mengalami loss di tahun ini.
Ada nggak nih di antara perusahaan-perusahaan tersebut yang ada di dalam portfolio saham kalian? Dalam pertandingan pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Dalam investasi juga pasti ada yang untung dan pasti ada yang rugi. Semoga tahun 2021 membawa kebaikan buat kita semua. Selamat berlibur, have a nice day. Bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita sukses mencapai tujuan.